Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Abah malam-malam nih. Mau kasih kabar dikit lah buat di YouTube. Nah, pada malam hari ini, alhamdulillah, ini perwipian RT RW Net ya. Pertama, kabar baiknya sekarang udah nggak ilegal ya, walaupun masih sedikit pelanggan ya. Ya kalau lagi up mungkin 55 user gitu, 5 user online. Kalau jam seginian mungkin 40 berapa lah, 42 gitu yang online. Itu juga mungkin tidur cuma terkoneksi. Nah sekarang alhamdulillah kita udah ambil yang dedicated, jadi nggak takut-takut lagi di gap ya. Kalau ngelihat di berita-berita itu serem-serem juga ya, padahal kita belum tentu. Kalau seperti saya ini pemula-pemula ya, malahan kebanyakan ngeluarin modal ya, karena namanya di kampung itu tujuan utama saya itu mengonlinekan, memudahkan gitu buat masyarakat sekitar itu untuk mendapatkan akses internet yang murah ya. Kalau internet yang mahal ya tinggal beli paket voucher yang ya GSM gitulah. Nah maka dari itu kayak kemarin Abah udah beli kabel sekilo 1000 meter itu yang optik udah habis. Itu juga nggak dibebankan ke masyarakat ya. Dan pemasangan pun paling buat bantu-bantu beli ini, beli kayak wirelessnya itu sama HTB gitu. Nah kalau buat rumahan ya, kalau buat voucheran ya untuk sekarang kedepannya mungkin Abah sendiri yang modalin. Nah nanti di hasil voucher itu buat uangnya buat ngembaliin modal alatnya sebagian. Hitung-hitung investasi lah ya, karena kalau udah nggak ilegal gini kan kita manjang gitu ya. Nah alhamdulillah pertama kita udah ambil jalur yang nggak ilegal lagi, jadi legal kan, udah bebas. Dan sama ISP nya juga emang ini untuk kita sharing lagi gitu, dibagikan lagi. Nah dan tadi pun sekalian upgrade di ini switch hub yang lama ini masih 100 Mbps ya, speednya 10/100. Nah sekarang udah diganti sama Totalink, model Totalink yang kita murah-murah aja ya, walaupun murah ya termasuk nggak murah juga ya, lumayan juga. Ini harganya berapa ya, kalau nggak salah 270-an gitu ya, sekitar segitulah. Alhamdulillah test speed lebih enak. Mungkin nanti tinggal dirubah topologi pengaturan dari mikrotik gitu ya, dari mikrotik keluar ke gigabit. Nah dari gigabit kalau ke 100 itu ngambil satu line gitu, jadi sehingga enggak jadi 100 dikeroyok banyak orang gitu ya. Seperti ini dulu itu bukan dulu ya, sekarang bisa melihatkan, bisa dilihat sekarang ini penampakannya yang di bawah itu ini pakai apa, buat inputnya bukan pakai modem ya, itu pakai HTB yang
GB, bisa dilihat di sini. Nah seperti itu dia pakai itu tuh. Nah, beda sama HTP biasa. Nah ini masalahnya kan ini masih bentuknya 10/100 ya, belum gigabit. Nah kalau bentuk ini masuknya 100, jadi kebagi-bagi LAN buat ke optiknya ya. Nah rencana Abah nanti buat di server di sini mau dipisahin satu-satu gitu ya. Walaupun 100 cuma dia satu apa? Kalau kata mah satu jalur satu, cuma di atasnya dapat gigabit. Jadi secara tidak langsung satu jalur sini dapat 100 gitu. Ini yang di sana kan Abah baru out keluarnya itu ada 4 jalur FO. Nah yang satunya udah misah, yang ini ditelanjangin udah misah. Nah simple ya, seperti ini maunya satu-satu. Nah di sini belakangnya ke sana nyambungnya enak jadinya, walaupun ke bawahnya belum gigabit tapi tetap speednya nggak bakal ya. Kalau kata mah kita dari input gigabit keluarnya 100, kalau dibagi 5 apa 6 jalur LAN gitu ya, dapat 100. Lagian kita nggak pakai apa ya speed tinggi ya, cuma mempengaruhi juga kerasa nih setelah diganti. Padahal kita pakainya sekarang masih 50 Mbps ya. Nah buat di speed test itu speed test website ya, ini terasa sekali gitu. Jadi kalau bandwidth lagi dipakai hotspot cuma 10 Mbps, yang kita speed test itu sampai 40 gitu. Jadi real 50 Mbps itu ada gitu. Jadi benar-benar mudah-mudahan ini nggak menjadi penyebab ya bandwidth ada cuma kehalang sama jalan gitu. Nah setelah ini diganti, alhamdulillah, mudah-mudahan nggak ada komplainan dari game apa gimana ya. Soalnya kan sama walaupun kita bawa 50 Mbps, kalau speed kebatas sampai 40 gitu ya, sedangkan bandwidth udah sampai 30, jadi dia kepencet gitu ya. Mudah-mudahan jadi normal gitu ya jaringannya, insyaallah. Kalau sekarang sekalian kan nanti lama gitu ngeganti satu-satu, kasihan pelanggan kalau mati lama-lama ya. Kalau ini juga tadi saya makanya asal nempel aja, nggak bentuk rapi gitu. Soalnya kalau kelamaan mati, kalau nggak bilang-bilang dulu ya takutnya bilang wah gangguan lag ya gini ya. Nanti pokoknya kalau perbaikan ini baru sekaligus ini sekalian ganti kabel-kabel, dibikin rapih lah, nggak kayak sekarang itu kan kayak kabel itu berantakan di belakangnya aja. Nih kalau ini alhamdulillah sekarang udah sistem DC ya, jadi walaupun mati lampu juga kita langsung ke backup. Kalau ini apa ya, stromnya itu pakai adaptor yang itu tuh yang nyala itu pakai adaptor laptop itu ya. Cuma kita mainin sendiri modelnya, enggak modelnya aneh gitu. Jadi dari kalau saya liatin itu, nah untuk power supply-nya ya ini pakai step up step down, di sini campur aduk ya, dan ini ada ininya indikatornya ya sekalian. Dan di sini 1 2 3 ini ada yang ini juga
Dan ini bukan di sini aja ya. Nah, kalau itu supply buat dari arus AC, dari listrik PLN. Nah, di sini ada di luar juga. Ini nyambung ke sini. Nah, ini ada aki. Dan di sini ada tenaga suryanya ya. Nah, di sini terlihat 12 volt. Nah, di sini ini topologi buat power supply ininya rada ribet juga ya. Nah, kalau ini menggandalkan dioda ya. Nah, kalau ini supply dari aki ya, pakai dioda, dan ini pun dipasang dioda. Nah, ini yang panas sekarang, ini yang fungsi. Ini fungsi datangnya dari sini. Ini step down ke 13 volt ya. Nah, kalau siang-siang kan ini pakai surya ya, tenaga surya. Ini input tenaga suryanya dari sini. Nah, kalau di sini input tenaga surya itu lebih dari 13 volt masuknya, sehingga ini step down ini cuma dari adaptor 19 volt itu ke 13, sehingga ini tidak akan kerja karena dia di bawah voltase aki ini ya. Nah, sekarang dia itu hanya ngecas ke ini ya, ke dalam. Nah, hanya langsung masuk gitu ya. Soalnya diamankan oleh ini nih, oleh dioda. Jadi dia masuk ke sana ya. Di sini juga ditahan. Jadi listrik yang dari step down ini dia nggak turun ke aki ya. Aki itu kalau malam itu nggak dicas oleh charger itu, charger yang di atas itu dia nggak ngecas ini. Cuma di sini ada 12 volt ya buat backup kalau seandainya ada pemadaman. Suka di sini itu ada pemadaman sekitar beberapa menit gitu, sebentar masih kuat buat menghidupkan ini, sehingga rada awet lah kalau ini. Nah, kalau siang otomatis ini aki akan dicas oleh ini tenaga surya ini ngisi ke sini, dan ini keluar diamanin dulu sama ini. Sebenarnya ini langsung juga bisa. Nah, ini soalnya topologi awalnya beda ya, cuma dirasa lebih efisien seperti ini. Oke, itulah topologi bentuk ribetnya ya buat supply-nya. Dan di sini pun semuanya memakai supply dari itu. Nah, termasuk ini ada sisa satu nih. Ini sisa satu yang berapa volt ini? Yang 5 volt nih satu. Bekas apa ya? Mungkin bekas ATB ya. Karena kemarin saya coba pakai yang 6 FO ya, yang 6 FO. Cuma ini nanti 6 FO ini dicopot, diganti yang satuan ya, seperti yang saya bilang tadi, biar nanti satu line itu 100 buat satu line gitu, dapat dari gigabit. Kalau begini asalnya kan kesaring ke sini 100. Nah, di sini dikeroyok lagi, nanti hasil ke bawahnya kurang bagus, kurang maksimal. Sayang ini yang baru tadi tuh cuma berapa line ya, 4 line doang yang kepake. Ini Microtech GR3 pakainya ya. Kalau yang ini yang lama nih, FO yang kecilan. Yang di sini saya kenapa ini sedikit gitu ya, jalur kabelnya sedikit, kabel optiknya, karena saya bikin bentuk ODP di counter itu. Nah, di sana juga mengantarkan ke pelanggan sekitar 5 jalur gitu, bercabang lagi gitu, cuma bentuknya
Nah, di sana itu pakai yang 6 FO seperti ini. Nanti ya rencana saya bentuknya buat pembagiannya enggak nyambung di apa ya, enggak nyambung di jalur di ini di modem ya atau di WiFi-nya, buat paralelnya itu. Jadi bentuknya nanti bentuknya itu eh, dari FO in, FO out, nah gitu, buat nyambungin kesananya. Nah nanti buat pelanggan yang deket pakainya nanti rencana, yes bukan rencana sih ya, udah ada pasang, ada yang dapat 3 FO begini di rumah-rumah itu. Nantinya rencananya mau buat sambung-sambung ininya buat jadi semodel ODP gitu ya. Cuma ya bedanya ini harus ada strom gitu ya. Teknik stromnya juga, pengisian dayanya buat ini saya nggak pakai adaptor ya. Jadi bentuknya seperti PoE ya. Cuma kadang-kadang saya nggak modif di sini ya. Nggak modif di sini. Kalau ini sih sebetulnya udah PoE. Di input di sini langsung dia nyambung ke ini. Pas saya cek itu udah nyambung ke ini, ke colokan ini. Udah ada strumnya. Yang penting kalau buat yang model gini nih dia lebih baik 12 volt gitu maksimalnya ya. Kayak sekarang kan charger buat modem bekasan gitu ya, mau TP-Link 9 volt ya, ini bisa langsung ke sini. Dia itu udah ada diodanya, jadi strom itu hanya masuk, nggak ngeluarin, masuk di sini bisa. Jadi mati satu dia masih nyuplai satu, itu bentuknya gitu. Cuma kadang-kadang nyari keamanan saya yang ini nggak digunain, tetap ngambil supply ke sini lewat casan ini. Nanti casan itu saya buntungin colokannya, nanti pakai step down. Nah step downnya diturunin ke 5 volt, tapi jangan 5 volt pas, kasih 5,2 gitu apa 5,3 volt, biar ininya nggak bengong ya. Kalau terlalu rendah buat model gini kadang bengong ya tuh, soalnya strobnya kan tarik-tarikan gitu. Kalau apalagi ampernya kalau yang kecil casannya nggak bagus. Nah modelnya seperti ini, kayak ini kan ini yang 3. Kalau ini bentuknya poenya itu paralel nih. Lebih baik ini diamak, kalau model gini jangan asal tancep ya. Lebih baik ini pakai step down aja. Ininya jangan dipakai PO nya. Kalau buat ngamanin ambil di sini aja pakai step down, masuk sini. Jadi dari kabelnya itu kita pisah bikin colokan. Colokannya itu buat ngecas ini dari kabelnya bisa ke sini langsung. Nah, itu kalau seandainya ada masalah di adaptor, mungkin adaptornya kena petir apa, paling step downnya yang jebol gitu ya. Ya kita jaga-jaga aset lah, biar nggak terlalu rugi gitu. Oke, modelnya seperti itu dulu. Mau ngapa lagi nih? Ya sekarang abah mungkin masih mau fokus dulu ke WiFi gitu, ke jaringan ini. Mudah-mudahan yang ngasilin gitu. Cuma ya keuangannya nih, aduh, perlu dana. Sebenarnya nggak gede-gede banget sih. Ya kayak kita beli kabel, beli apa. Kalau kabel LAN alhamdulillah masih ada, cuma kabel optik habis. Ada yang nawarin cuma belum ada duitnya, dapat juga ya. Ya nungguin waktu aja, mungkin insyaallah habis lebaran abah lanjut. Oh permintaan udah banyak sebetulnya. Cuma kan kalau dipintain dana awal kasihan kalau buat masyarakat itu. Soalnya saya bukan itu kan bisnis benar-benar pol bisnis itu. Ini bermasyarakat.
Insya Allah lah, mudah-mudahan ada milik dan rezekinya buat saya di sini dan buat masyarakat juga. Oke, dari Abah cukup sekian dulu ya. Nanti mungkin kapan-kapan mah ya, kalau lagi pemasan, kemarin-kemarin kan saya masangnya itu bulan puasa begini, masang kabelnya malam, jam 11 malam baru mulai itu. Soalnya kan kalau habis taraweh itu sampai jam 11 nunggu warung dulu gitu. Nah nanti kalau udah siang, kalau udah lebaran gitu ya, kita ngejas siang juga enak, bisa ngopi gitu. Oke, dari Abah cukup sekian dulu. Aduh, ngecoblak serangannya. Oke, kita yang mau ngikutin project seperti Abah, bolehlah tanya-tanya apa gimana gitu ya. Yang Abah tahu, insya Allah Abah sharing, atau mau bikin posting apa video vlog tentang yang lainnya, boleh lah. Ngomong aja di komentar. Ini sebetulnya masih ada tuh India Home, cuma ini ada sebetulnya masih bulan ini tanggal 20 itu baru habis, cuma nggak Abah pakai. Modern Media mau Abah putus, bener-bener mau real, kita dedicated aja, kita nyari jalur aman dulu. Ini udah setahun Abah pakai IndiHome, makanya nggak berani nyebar banyak-banyak, cuma di rumah ke counter ya, tetangga-tangga dikit doang. Ya sekarang kita beranikan, setidaknya sekampung kita online kan dengan internet murah tapi nggak murahan. Oke, dari Abah cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.